Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Panji Larasati, NIM 2289160025. Yang terhormat kepada Ibu Alistriana MSN MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat kepada Bapak Giri Mustika Rukmana MSN selaku pembimbing 2, yang terhormat kepada para dosen yang ada di hadapan saya hari ini, dan tak lupa kepada semua teman-teman yang hadir pada hari ini juga. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi yang saya buat yang berjudul Analisis Struktur Pertunjukan Monolog Aud karya Putu Wijaya oleh Sanggar Halaman Budaya. Nah, membahas tentang kesenian yang ada di Banten pasti cukup beragam, dimulai dari setiap daerah yang adat istiadatnya pasti berbeda-beda. Nah, banyaknya dijumpai kesenian serta sanggar-sanggar seni yang ada di Banten. Salah satunya misalkan ada sanggar seni tari, musik, rupa, dan teater. Nah, peneliti di sini akan membahas tentang pertunjukan seni teater yang ada di Banten. Nah, berdasarkan hasil observasi, begitu banyaknya sanggar seni yang ada di Banten, terhitung jari termasuk sanggar teater, ya, komunitas-komunitas yang ada di Banten. Nah, salah satunya Sanggar Halaman Budaya yang ada di Banten yang masih konsisten menjaga eksistensinya dalam dunia teater yang ada di Banten. Nah, Sanggar Halaman Budaya ini juga membuka sarana belajar atau pendidikan anak usia dini, bisa disebut dengan PAUD, dan beberapa kelas belajar lainnya. Nah, sanggar ini juga mempunyai tujuan supaya masyarakat di sekitar yang awam atau kurangnya pemahaman tentang sebuah pertunjukan bisa menerima tentang suatu proses pertunjukan. Nah, dalam pertunjukan tersebut kemudian diajarkan sebuah pementasan, jadi dimulai dari mengajarkan eksplorasi, olah tubuh, olah suara, olah vokal, dan kepercayaan diri anak. Nah, dalam pertunjukan tersebut kemudian diajarkan sebuah pementasan. Jadi, Sanggar Halaman Budaya memperkenalkan sebuah pertunjukan atau pementasannya itu melalui pementasan monolog yang berjudul Aud karya Putu Wijaya. Nah, dilihat dari hasil observasi peneliti pada sanggar yang lain ternyata memiliki permasalahan yang berbeda-beda pastinya, dari segi metode, dari segi pengemasannya, sehingga peneliti lebih tertarik meneliti pada Sanggar Halaman Budaya yang cara pengemasannya itu bisa diterima langsung oleh masyarakat awam yang benar-benar tidak memahami tentang adanya kesenian teater khususnya. Nah, dalam proses Sanggar Halaman Budaya yang membuat suatu pementasan menggunakan naskah Aud, dimulai dari mereka memperlihatkan cara mengeksplorasi tubuh, olah tubuh, kepercayaan diri si anak gitu kan, untuk menampilkan sebuah karya. Di sini peneliti mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, gambaran umum tentang Sanggar Halaman Budaya. Yang kedua, bagaimana struktur pertunjukan Aud karya Putu Wijaya di Sanggar Halaman Budaya. Nah, tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana gambaran umum tentang Sanggar Halaman Budaya. Yang kedua, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana struktur pertunjukan Aud karya Putu Wijaya di Sanggar Halaman Budaya. Manfaat peneliti. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis pertama di sini dapat memberikan pengetahuan baru dalam naskah monolog Aud karya Putu Wijaya. Yang kedua, dapat memberikan gambaran tentang pertunjukan naskah monolog Aud karya Putu Wijaya. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai referensi acuan dalam bidang pertunjukan naskah monolog Aud karya Putu Wijaya untuk dosen, masyarakat, dan mahasiswa. Nah, manfaat praktisnya di sini bermanfaat bagi peneliti, akan mendapatkan hasil dari penelitian tentang pertunjukan monolog. Bermanfaat bagi peneliti juga selanjutnya untuk dijadikan penambahan wawasan serta menjadi referensi juga. Nah, yang ketiga sebagai pendokumentasian proses pertunjukan. Lanjut di bab 2, kajian teoritis. Nah, di sini monolog. Yang pertama, monolog berasal dari kata Yunani yang terdiri dari kata mono yang artinya satu dan lege ini yang artinya berbicara. Jadi monolog memiliki pengertian hanya satu orang saja yang berbicara. Nah, menurut Kabish, pengertian monolog adalah percakapan dengan diri sendiri. Dan yang kedua, menurut para ahli atau pendapat Robert J. Schreiter dalam teori yang ia kemukakan, menempatkan memiliki maksud serta tujuan dan menyampaikan pesan. Jadi analisis menurut Robert itu adalah penyampaian pesan. Nah, sedangkan dalam teori Komarudin,
di tahun 2001 halaman 53 menjelaskan sampai bagian-bagian terkecil dan tidak dapat dipecahkan kembali dalam suatu bentuk kajiannya. Nah, dalam simpulannya, pandangan antara Komarudin dan Robert J. Schreiter, pandangan kedua ahli tersebut memiliki kesamaan dalam menyampaikan analisis ke dalam bentuk teks. Nah, yang ketiga di sini ada struktur pertunjukan. Di sini menggunakan struktur dramatik Aristoteles, ada 5 poin. Yang pertama di sini ada eksposisi, awalan cerita. Yang kedua ada komplikasi, lanjutan dari eksposisi atau lanjutan dari cerita. Klimaks, munculnya masalah. Terus 4, resolusi atau penyelesaian masalah, dan konklusi akhir dari masalah, entah itu happy ending atau sad ending. Nah, yang keempat di sini ada naskah monolog. Naskah monolog Aud merupakan naskah drama monolog yang ditulis oleh Putu Wijaya. Nah, dalam naskah ini juga menceritakan tentang seorang laki-laki yang membuat dunianya itu milik sendiri gitu. Di awal cerita dikisahkan bagaimana kebiasaan tokoh tersebut, terus mengisi kehidupannya yang terbiasa sendiri, terus kehidupannya tuh penuh kebencian dan dendam. Nah, pada bagian akhir diceritakan permasalahan dan pertikaian yang dialami oleh Alimin, di mana dia harus mendekam di dalam penjara. Nah, penulis di sini ingin meneliti bagaimana struktur pertunjukan dengan menggunakan teori dari Aristoteles dalam naskah monolog Aud karya Putu Wijaya yang dipentaskan oleh Sanggar Teater Halaman Budaya Pandeglang. Nah, Sanggar Halaman Budaya juga memiliki gagasan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat sekitar tentang kepeduliannya terhadap budaya di lingkungan sekitar, untuk tidak acuh atas persoalan kebudayaannya gitu. Penelitian yang relevan di sini, peneliti mengambil dari judul skripsi yang dibuat oleh Suprihatin 2020, jurnal Fenomena, yang berjudul Monolog Drama Matinya Tukang Kritik karya Agus Nur, kajian teori reaksi. Nah, skripsi tersebut atau jurnal tersebut juga menggunakan metode yang sama dengan yang saya buat, yaitu deskriptif kualitatif. Cuman perbedaannya adalah di sini saya menekankan di struktur pertunjukannya. Kalau misalkan di judul yang referensi yang saya lihat, di sini mereka menggunakan teori sosiologi atau sastra serta gabungannya dalam pertunjukan naskah juga gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.